Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Dita Arumi dengan NIM 180384202023 akan menerangkan tentang apa sih itu relasi. So, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan langsung mulai aja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan apa itu relasi dan sifat-sifatnya. Oke, next. Apa sih relasi itu? Jadi, untuk kita mempermudah, saya akan memberikan contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, di antara sekelompok mahasiswa, mungkin kita mengatakan bahwa dua mahasiswa akan berelasi atau dengan istilah kata bersaudara, itu jika seandainya nama keluarganya itu sama seperti yang ada di gambar ini. Teman-teman bisa lihat di layar kaca, di sini ada namanya Budi Atmajaya dan Anto Atmajaya. So, di sini adalah keluarga Atmajaya, yaitu Budi dan Anto, maka mereka saling berelasi. Nah, mungkin dengan kata lain, relasi juga kita nyatakan bahwa ada dua mahasiswa berelasi bila mereka memiliki jenis kelamin yang sama. Misalkan Budi dan Anto sama-sama laki-laki. Nah, seperti itu. Namun, di dalam bidang ilmu komputer, program komputer, mungkin kita akan mendefinisikan relasi itu jika seandainya dua program atau lebih saling berelasi, yaitu keduanya atau lebih itu mengakses data yang sama dan nanti akan mengeluarkan hasil yang sama. Seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Kalau seandainya program komputer itu saling berelasi, di mana beberapa laptop ini akan mengambil data yang sama dari CPU. Oke, next. Selanjutnya kita akan melihat beberapa sifat-sifat relasi. Yang pertama itu ada refleksif. Suatu relasi dinyatakan refleksif jika pada himpunan A, anggotanya itu AA, elemen dari R untuk setiap A elemen dari himpunan A. Next, misalkan di sini ada contoh A 1, 2, 3, 4 dan relasi R relasi kurang dari sama dengan yang didefinisikan pada himpunan A, maka R-nya dapat kita nyatakan anggotanya itu 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44. Nah, maka kalau untuk sesuai dengan pernyataan refleksif yaitu jika AA elemen dari R, jadi kita tandain dulu yang sama. 1, 1, 2, 2, 3, dan ada di sini 4. Nah, ini semuanya anggota dari himpunan A sudah masuk ke dalam elemen R. Maka pernyataan ini terbukti kalau dia bersifat refleksif. Namun jika seandainya saya hilangkan satu seperti ini, saya hilangkan yang 4, di sini kan cuma ada 1, 2, 2, dan 3, maka ini disebut dengan irefleksif atau bukan termasuk dari himpunan yang dinyatakan dalam bersifat refleksif atau tidak termasuk ya. Jadi kalau seandainya salah satunya ini nggak ada, dia nggak termasuk dan bersifat irefleksif. Oke, selanjutnya itu sifat simetris. Suatu relasi R dinyatakan simetris jika anggota himpunan A, AB, elemen dari R. Untuk setiap AB, anggota dari A, maka BA juga anggota dari relasi R. Nah, misalkan di sini contohnya ya, di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, diketahui kalau A itu 0, 1, 2. Nah, maka sesuai dengan definisi relasi, kita dapat nyatakan nih ada anggotanya relasinya itu 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 2. Dan relasi ini disebut simetris. Kenapa disebut simetris? Karena ini ada 0, 1, dan 1, 0 sebagai A dan B. Sesuai dengan pernyataan simetris, dia akan dikatakan simetris jika AB elemen dari A. AB elemen dari A, ya benar. A-nya 0, B-nya 1, dan BA juga elemen dari R, begitu. Untuk contoh yang kedua, diketahui himpunan A 135, maka didefinisikan
Relasi R itu 11335531. Relasi R tidak bersifat simetris karena 31 yang sebagai AB ya, sebagai AB kita anggaplah 31 elemen dari R, tetapi 13 nggak ada di dalam elemen R, maka dia tidak dikatakan simetris atau yang kita sebut juga dengan asimetris. Oke, selanjutnya sifat antisimetris. Suatu relasi R dinyatakan antisimetris jika setiap anggota himpunan A, AB elemen dari himpunan A, AB juga merupakan elemen dari R, dan BA elemen dari R. Berlaku hanya jika A sama dengan B. Contoh, pada himpunan A ada 3 anggota di sini 0, 1, 2. Pada A didefinisikan relasi R 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, dan 1, 0. Pernyataannya, relasi merupakan sifat antisimetris. Kenapa dia disebut antisimetris? Karena di sini kita tahu ada salah satunya yaitu A dan B yang anggota R. Oke, di sini salah satunya A dan B anggota R yang juga merupakan himpunan anggota himpunan dari elemen A, maka dia dapat dinyatakan sebagai antisimetris dan A sama dengan B. Oke, next. Pada himpunan contoh selanjutnya yaitu pada himpunan D, di sini anggotanya ada 2, 3, dan 5. Relasinya itu 22, 23, 33, 32, dan 55. Ini tidak bersifat antisimetris. Kenapa? Karena terdapat anggota 23 di sini itu ya dia termasuk ke dalam elemen R. AB termasuk ke dalam elemen R dan juga anggota dari himpunan B. Namun satunya ini 32 dia benar anggota relasi R, tapi dia juga termasuk himpunan B. Namun di sini A tidak sama dengan B karena ada 2 di sini kan, 2 dan 3. Jadi 2 tidak sama dengan 3, maka dia tidak bersifat antisimetris. Next, selanjutnya sifat transitif. Suatu relasi R akan dikatakan transitif jika anggota himpunan A elemen dari R. Nih, AB elemen dari R dan BC elemen dari R, maka AC juga elemen dari R. Untuk A, BC elemen dari A. Contohnya, di sini ada himpunan A 0, 1, 2, maka A didefinisikan relasi R-nya 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 2. Di sini kita dapat lihat ya, di sini ada A elemen dari R, di sini ada AB elemen dari R, benar. Terus di sini ada BB elemen dari R, di sini juga ada BC elemen dari R, benar kan? Terus di sini terakhir AC elemen dari R, maka ini termasuk ke dalam sifat transitif. Jadi himpunan A ini adalah himpunan yang bersifat transitif. Nah, kita lihat lagi pada contoh kedua. Apakah dia bersifat transitif? Himpunan B anggotanya 2, 3, dan 5. Di dalam relasinya itu ada AA, AB anggota elemen dari R, benar? Oke, benar. Terus ini BB, terus di sini ada BC elemen dari R, ya benar. Terus selanjutnya CC yang di sini. Nah, di sini yang beda harusnya apa? AC. AC itu apa? 2 dan 5. Nah, maka dia tidak termasuk sifat transitif di sini karena terdapat 2, 3 elemen dari R, 3, 5 elemen dari R, tetapi tak ada 2, 5, 2 dan 5 tidak termasuk dalam elemen dari R, maka dia tidak, himpunan B ini tidak bersifat transitif. Oke, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.